cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua, Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Baik. Gini Pak, saya ada beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah ataupun di mana Bapak berada, yang dimana kasusnya itu merupakan kasus dilema etika yang pernah Bapak alami. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika itu, Pak? Jadi menurut saya dilema etika itu benar, sering terjadi, dan saya juga harus melakukan semacam identifikasi terhadap masalah itu. Artinya saya juga harus perhatikan permasalahan itu benar atau bagaimana. Saya rasa seperti itu. Ya, baik Pak. Nah, jadi kasus-kasus yang memang benar-benar, tapi Bapak dilema dalam mengambil keputusan seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak? Baik Bu, jadi begini, saya pertama pasti akan melakukan identifikasi dari masalah tersebut. Identifikasi itu artinya saya harus melihat latar belakang permasalahan itu terjadi. Baru setelah kita tahu masalah itu terjadi karena apa, baru kita cari solusinya. Apa solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Kemudian kira-kira solusi yang kita ambil ini adalah solusi yang terbaik atau bukan. Jadi kita juga harus berani mengambil sebuah solusi dalam memecahkan sebuah masalah. Baik Pak, benar sekali ya Pak ya. Artinya kita melakukan identifikasi dulu sebelum kita dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di dalam kasus ini Pak, ada kan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik, kita melakukan yang pertama Bu, intristik atau mengajak BP, Dewan Guru atau kesiswaan untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena begini Bu, saya juga harus sadar kalau saya sendiri mungkin solusi yang saya tampilkan itu mungkin sedikit, tapi kalau kita bersama, kita banyak orang, mungkin kita bisa banyak solusi-solusi yang bisa kita tampilkan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan mungkin solusi tersebut adalah solusi-solusi yang terbaik. Ya, baik. Benar sekali Pak. Artinya keputusan bersama itu jauh lebih baik ya Pak? Iya, ya betul. Ada baiknya kita berdiskusi secara bersama di sekolah atau di mana instansi yang di mana tempat kita menemukan masalah tersebut. Betul, seperti betul, itu ya. betul. Baik Pak. Nah, hal-hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi gini Bu, tantangan itu yang sering terjadi itu kita kan harus mencari faktor penyebab. Banyak faktor penyebab itu, jadi kita kan juga harus, setelah kita tahu faktor-faktor penyebabnya, kita juga bisa mencari alternatif solusi dari permasalahan kedua belah pihak tersebut. Kita harus tahu juga Bu, solusi-solusi apa the best solution yang untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Apakah Bapak memiliki jadwal atau waktu tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang waktu untuk menyelesaikan itu harus sesuai dengan prosedur apa yang Bapak jalankan? Oke, jadi gini Bu, untuk permasalahan di sekolah kita nggak perlu jadwal Bu. Kalau ada masalah, kalau bisa secepat mungkin atau kita eksekusi di hari yang sama supaya masalah itu tidak berlarut-larut dan penyelesaiannya bisa cepat kita dapat. Benar sekali Pak, artinya ketika ada masalah secepatnya kita selesaikan, mengantisipasi kita tidak tahu ke depannya, karena apabila ada lagi masalah kita tidak terbebani masalah-masalah yang belum terselesaikan. Betul, seperti itu ya betul, Pak ya? betul. Artinya ketika masalah itu ada langsung kita selesaikan pada saat itu juga jika waktunya memungkinkan. Iya, betul. Benar sekali ya Pak ya. Nah, di sini kan Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah dan membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi? Baik Bu, jadi kita di SMA 1 Simpang 4 ini kita melakukan Bu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi itu terdiri dari wali kelas, BP, dan juga kesiswaan. Jadi kita dalam mengambil solusi, kita bersama-sama Bu, kita berdiskusi untuk mencari win-win solution dari setiap masalah yang terjadi terhadap siswa kita. Baik Pak, apakah ada pihak tertentu atau contohnya seperti dari luar orang tua atau masyarakat masyarakat yang membantu menyelesaikan masalah Bapak? Ya, biasanya ada Bu, biasanya itu ada pihak-pihak ketiga, tapi itu kan tidak terlalu besar Bu. Peran kita di sekolah itulah yang paling besar, karena orang tua itu kan sudah menitipkan anaknya kepada kita, dan kita harus bisa Bu membuat suasana itu menjadi lebih kondusif, tenang. Oh, jadi artinya seperti ini Pak, ketika masalah itu pihak sekolah masih bisa menyelesaikan, tidak harus ada orang tua ikut andil di dalam pengambilan keputusan, maka pihak sekolah dengan yang lain itulah yang mengambil keputusan. Seperti Betul, itu ya Pak? betul Bu. Oke, yang terakhir nih Pak, dari semua hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi begini Bu, setiap anak itu punya permasalahannya masing-masing. Setiap individu pasti punya problem masing-masing. Jadi kita sebagai guru, BP, wali kelas maupun kesiswaan itu juga harus punya solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Saya rasa itu jadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Artinya kita sama-sama belajar dari kasus-kasus ini ya kan Pak. Ya. Bapak juga dalam pengambilan keputusan punya trik tersendiri, kami juga. Dan yang terpenting kita di dalam sekolah dalam pengambilan keputusan itu berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Betul, betul. Agar dilema etika ini tadi bisa kita hadapi bersama. Seperti Betul. itu ya. Betul, betul. Nah, jadi Pak, saya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kami CGP Angkatan 10 ini bisa memberikan dampak positif dan agent perubahan untuk sekolah kita nanti ke depan. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah menjadi agent of change untuk perubahan ke depan untuk SMA Negeri 1 Simpang 4. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu pelajari mudah-mudahan dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Iya. Saya dari CGP Angkatan 10 ini mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus dilema etika Pak. Nah, di mana beberapa pertanyaan ini, yang pertama Pak,
yang mau saya tanyakan ini, Iya. selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus dan merupakan dilema etika atau bukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir di sekolah saya pada pagi hari ini. Yang sampaikan ini dilema etika ini ada dua juga dilema etika. Yang pertama itu nilai benar dan dilawan dengan nilai benar ataupun win to win, kan gitu ya. Dan yang kedua itu wujudan moral, kan gitu lagi ya. Jadi nilai salah lawan nilai benar atau win ataupun solution, kan gitu lagi ya. Jadi kan semua itu harus ada apa namanya mengidentifikasi masalah, kan tidak harus kita langsung putuskan dia salah. Nah, seperti itu lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama yang jelas itu Bu ya, identifikasi masalah dulu, kan gitu ya. Setelah itu kita cari identifikasi masalah ini ya dari teman dekatnya, dari orang-orang terdekat dia, guru, siswa dan yang lainnya. Dan yang kedua itu setelah kita mendapatkan informasi dari mereka semua yang terdekat, kita cari solusinya. Setelah solusinya baru kita panggil si anak, kita panggil apa untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik, kan itu aja. Jadi kita bisa berusaha. Jadi tidak kita harus sepihak untuk mengambil keputusan tersebut, seperti itu. Baik Pak, artinya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak. Ya betul. Jadi kita nggak langsung plek gitu ya. Artinya untuk keputusan itu diambil yang terbaik gitu ya Pak. Ya. Nah, yang ketiga nih Pak, nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan selama ini Pak? Yang saya cari pertamanya, prosedur yang pertama penyebab masalah intrinsik dan intrinsik di luar dan dari dalam diri si individu itu sendiri, siswa itu sendiri. Yang jelas itu mengajak diskusi, berdiskusi dengan teman-teman sekolah, karena saya pun sadar kalau saya sendiri pun yang menyelesaikan ini ada masalah juga. Jadi gimana pun kita harus membutuhkan orang lain, seperti itu. Baik Pak. Nah, setelah itu Pak, ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ada kasus dilema etika ini? Iya, ada Bu, mendiskusikan yang punya kasus untuk membicarakan faktor penyebabnya. Kemudian setelah tahu kita cari alternatif yang menguntungkan. Yang kedua belah pihak, kan itulah dia. Jadi nggak satu pihak aja, jadi kita melakukan solusi yang terbaik. Nah itulah dia. Baik. Nah, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan. Ya. Tantangan itu yang pertama itu memang tidak dapat informasi dari si siswa sendiri, yaitu tidak ada yang mendukung. Kadang-kadang siswa itu sendiri pun tidak mau membuka diri. Itulah terkadang yang agak sulit yang pertama. Nah, itu lebih satu. Nah, contoh kasusnya itu Pak? Pernah terjadi contoh kasusnya itu waktu siswa ini mau kita tinggalkan kelas, Ya. ternyata debat yang ada di dalam kelas tersebut itu cukup lumayan hebat. Karena apa? Ada yang membela dengan tidak. Ternyata kita cari solusi yang terbaik, kita cari informasi terbaik. Ternyata si anak ini memang orang tuanya udah nggak ada, yatim piatu. Dia sendiri nyari rezeki, dia semua biaya hidupnya segala macam itu menghidupi adik-adiknya. Jadi agak terkendala dia masuknya, kadang nggak masuk, kadang nggak apa. Nah, jadi ada yang memutuskan naik kelas, ada yang tidak. Jadi saya ambil keputusan dengan etika seperti ini, kita tetap naik kelas. Karena apa? Kita membantu dia. Minimal kita membantu dia sampai dengan tamat. Itu dia. Iya, baik. Artinya mempertimbangkan kembali kebaikan untuk si anak ya Pak. Baik, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat seperti itu Pak? Fleksibel Bu, kita fleksibel, kita kasih waktu yang lebih enak, lebih menyesuaikan si murid supaya dia itu
menggunakan waktu tersebut untuk berpikir ulang supaya dia itu memperbaiki dirinya. Seperti itu. Baik. Nah, adakah seseorang Pak yang selama ini sudah mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ada ya kawan-kawan lah, kolaborasi dengan guru-guru BK, dengan kawan-kawan wali kelas, dengan termasuk TU dan orang-orang kawan-kawan terdekatnya. Itu terkadang kita mencari informasi terbaik untuk dia. Artinya tidak ada masalah itu yang bisa kita selesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti itu ya Pak? Tuh, memang pada akhirnya kembali ke individu itu sendiri mau berubah atau tidak bagi dia. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang jelas setiap orang pasti ada masalah, dan sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mau menyelesaikan masalahnya. Yang biasa yang pernah saya pelajari itu ada namanya problem solving, ability untuk menyelesaikan masalah, sadar atas kesalahan atau bahwa kesalahan yang telah dilakukannya untuk kita perbaikin. Nah itu kembali ke individu yang masing-masing, ke siswanya itu masing-masing. Semanapun kita semua ini adalah manusia yang punya masalah, dan kita punya problem solving tersebut untuk menyelesaikan kasus atau masalah sama diri sendiri. Manusia tidak akan berubah apabila dia sendiri tidak berubah menjadi lebih baik. Itulah dia. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah berbincang-bincang dan terima kasih sudah jawaban-jawaban dari apa yang sudah saya tanyakan bisa membantu saya dalam menjalankan tugas CGP Angkatan 10 ini Pak. Nah, selaku Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Batu, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini sama-sama jadi pembelajaran untuk saya ke depannya bisa menyelesaikan kasus-kasus yang akan saya hadapi nanti. Jadi Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya CGP Angkatan 10 Nova Febriani Sihombing dari SMA Negeri 1 Simpang 4. Oke, saya Irawati. Terima kasih. Begini Bu, Ibu Irawati selaku Kepala Sekolah SMP Daerah Simpang 4. Saya izin mohon waktunya Ibu untuk berkenan saya wawancarai mengenai beberapa pertanyaan mengenai kasus dilema etika. Gimana Ibu bersedia Bu? Iya, insya Allah saya bersedia. Ya baik, terima kasih Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika di sekolah yang Ibu jalankan sekarang ini? Dilema etika. Dilema etika itu adalah nilai benar lawan nilai benar. Kemudian bujukan moral. Iya. Nilai salah lawan nilai salah. Iya, baik Bu. Nah, dilema etika benar lawan benar dan bukan moral itu benar lawan salah. Nah, di sini kan Bu, ya kasus yang mau kita ini dilema etika benar lawan benar, ya kan Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bu. Cara saya. Iya. Yang pertama saya identifikasi Iya. masalahnya, kemudian mencari solusinya, kemudian memilih solusi yang terbaik. Apa solusi yang terbaik untuk semua masalah itu? Oh, baik. Yang pertama identifikasi seperti itu ya Bu. Setelah itu mencari solusi terbaik. Iya. Baik Bu. Yang ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya. Cari penyebab masalah. Cari penyebab masalah itu intriksi atau ekstriksi. Iya. Kemudian mengajak berdiskusi teman-teman sekolah. Iya. Kemudian karena saya sadar kalau saya sendiri tidak mampu, Iya.
saya belum mampu untuk menyelesaikan yang terbaik, maka penyelesaian belum tentu terbaik, maka bersama mereka kami menyelesaikan. Jadi berkolaborasi seperti itu. Berkolaborasi. Oke, baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Diskusikan yang punya kasus untuk membicarakan faktor penyebabnya, kemudian setelah tahu kita cari alternatif yang mengungkapkan kedua belah pihak. Apa alternatif yang harus kita ambil? Gitu. Ya, baik Bu. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Misalnya gini, anak harus tinggal kelas. Iya. Namun kalau kita tinggalkan anak ini, bisa jadi anak ini sudah pasti berhenti sekolah karena tidak ada perhatian dari kedua orang tua. Nah, dia anak yang orang tuanya tidak peduli lagi, kita bisa bilang broken home. Oh iya. Iya. Jadi kalau sudah tidak ada perhatian orang tua, siapa lagi yang memperhatikan kalau tidak kita? Iya. Oke, rasa itu. Iya, baik Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau waktu tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu, Bu? Oh, tidak ada. Tidak ada jadwal kasus. Ketika masalah datang, saya selesaikan di situ juga. Iya, oh. Iya. Namanya masalah tidak bisa dibiarkan. Iya, kan? dan tidak bisa diduga seperti itu ya, Bu. Lebih cepat, lebih baik seperti itu, Bu. Nah, ini Bu, yang ketujuh ini Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu menyelesaikan kasus dilema ini, Bu? Ya pasti ada. Karena saya berkolaborasi dengan guru BK, Iya. kemudian wali kelas, orang tua, dan teman-teman di sekitar. Oh, baik. Jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri seperti itu ya, Bu? Iya. Artinya kita adakan kolaborasi, saling mendukung satu sama lain untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Iya. Baik, Bu. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan kasus dilema etika ini, Bu? Gini, setiap orang kan pasti memiliki masalah. Iya. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau menyelesaikan masalah. Iya. Sadar atas kesalahan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan itu untuk memperbaiki. Saya rasa. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran terbaik untuk saya ke depannya. Dan saya sudah banyak belajar untuk hari ini. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu.